الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak sekalian yang Allah? Mudah-mudahan walaupun kita semakin merasa kita tetap semangat beribadah, tetap semangat bekerja, tetap semangat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa lagi kan sih? Bapak muncul. Baik, perkenalkan nama saya Jalil. Saya dari Pesantren Darus Al-Quran membina para santri untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencintai Allah dan Rasulullah, untuk menghafal Al-Quran, mempelajari dan kemudian menjadi rahmat mereka. Pada siang hari ini, perkenalkan kita akan mencoba sedikit membahas tentang Awsaf Ibrahim. Sebenarnya ini kajian seminar yang subhanallah nggak cukup 1 jam. Saya biasanya ngisi 3 jam bahkan one day training. Mudah-mudahan bisa kita persingkat. Kalau tidak nanti kita akan masukkan sebuah video. Ini ada beberapa tulisan saya. Di buku sudah saya berikan media, tidak tahu masih ada apa-apa. Lebih banyak dikonsumsi juga oleh para santri untuk di rumah. Kita buat entry address visual. Saya ingin sedikit memberikan kupasan. Kalau lantai kita basah, lantai ini basah, karpetnya basah, biasanya apa yang kita lakukan? Dilap, dijemur, disedot, ya. Besok basah lagi, digini, diperes, terus dapat lagi. Every day hujan turun, kemudian basah, dicek. Apakah itu terus yang kita lakukan? Kalau itu terus yang kita lakukan, maka kita hanya mencari solusi, tidak mencari sumber masalah. Tidak akan tuntas, capek. Yang kita lakukan pertama kali adalah apa penyebabnya? Dicek. Mungkin atapnya bocor, granitnya, pokoknya atapnya bocor. Kalau itu sudah benar, sudah rapi, kemudian masih basah juga, berarti ada orang iseng setiap hari bawa air ember, Pokoknya kita sudah cari tuh, sumbernya. Kebanyakan kita ketika masalah datang, kuliah jadi mahasiswa abadi, terus punya hutang lunas, ada di sini. Kredit ini macet, akhirnya barang jaminan hilang segala macam. Jodoh nggak datang. Umur sudah mau maghrib, bukan asar lagi nih, udah mau maghrib. Nah, kalau udah mau 40 kan udah mau maghrib. Kalau udah 41 ke atas sudah mau tahajud. Belum juga dapat jodoh, padahal ganteng, iya, cantik juga, iya.
nggak datang. Kalau yang dicari adalah solusi, ya nanti ketika dapat jawaban, terus datang lagi masalah baru, nggak bakal dewasa kita jadi manusia. Tidak akan mendapatkan hikmah dari setiap kejadian yang ada. Sudah menikah nih, sudah menikah. Mungkin ya Allah kasih karunia yang lain. Sudah menikah, suaminya juga kerjanya bagus, karirnya bagus, istrinya juga kerja, karirnya bagus. Punya rumah juga walaupun kredit. Punya mobil. Pokoknya enak. Kira-kira masalah buat dia apa? Anak. Boleh jadi belum punya anak 5 tahun, setahun mungkin masih mungkin tahun depan. 2 tahun, tahun depan lagi. Kalau sudah masuk tahun ketiga, tahun kelima, apalagi tuh ya tahun kelima, istrinya gundah gulana, suaminya juga udah mikir kanan kiri, mana dia bakal bini baru. Ini masalah. Apalagi sudah masuk tahun ke-10, tahun ke-15. Kalau tahun ke-10 ada lagunya tuh. 10 tahun sudah masuk. Ini ya. Kalau yang dicari adalah solusi, cari dokter sana, cari dokter sini, cari alternatif sana, alternatif sini, capek Pak, capek. Tapi sumbernya dulu, masalahnya apa nih? Sumber masalahnya, bocornya di mana kita? Itu dulu kita kejar, baru nanti kemudian solusi kita dapat. Saya ini analogi kecil saja. Baik, saya akan ajak dulu jalan-jalan kita buka dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Oke ya. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Jangan asal mencari solusi, bukan selesai masalahnya tapi malah mencari masalah baru. Pengen usaha. Ini kondisinya sedang jadi karyawan, pengen usaha. Ada motivator yang bilang, udah cari modal dengan cara apa? Bikin kartu kredit. 3 bahkan 10 kartu kredit. Dompetnya cari dompet yang panjang, yang begini Pak. Nih dompetnya begini nih. Udah begini, ini penuh. Tambah lagi ada ininya nih. Nah, kartu kreditnya penuh. Masalah. Dari modalnya aja udah kagak bener. Dari baju. Akhirnya ini udah nyaman nih hidup, udah nyaman. Kemudian di sini masalah, jadi masalah lagi. Karena mungkin ilmunya nggak ada. Kalau ilmunya ada mungkin bisa. Ilmunya nggak ada. Segala sesuatu pasti ada ilmu. Cara ngelap kaca yang itu ada di pintu otomatis. Ada ilmunya nggak? Kita begini, dia kebuka. Begini lagi kebuka. Ada ilmunya nggak? Ada ilmunya. Tanya OB, mereka paham ilmunya. Kemudian apa yang paling mudah apa? Sekarang ini apa? Main handphone ya. Siapa di sini yang tidak punya akun Twitter? Nggak yakin saya, walaupun di kampus nggak yakin saya kalau dia punya akun Twitter, nggak yakin. Boleh jadi gaptek juga. Cara menggunakan handphone Android. Saya punya kawan ketua DPRD di salah satu Kalimantan. Saya nggak usah sebut. Handphonenya paling canggih Pak. Ada Android, ada Samsung keluaran terbaru, apapun dia beli. Tapi nggak pernah tahu cara menggunakan BB aja dia nggak tahu. Cara apalagi menggunakan Instagram, menggunakan apa
sekarang ini periskop ya, periskop. Saya bisa moto live gitu, saya bisa syuting live, lalu saya punya follower, dia bisa melihat langsung tausiah saya saat ini. Bagaimana menggunakan Line? Apakah Line itu hanya digunakan untuk SMS saja atau SMS antar anggota, ataukah bisa video lain? Jangan nggak pernah ngerti caranya. Ini ada ilmu, ada ilmu. Bagaimana menjadikan nama kita ada di nomor 1 ketika kita mencari di mesin pencari di Google. Ahmad Jamil, maka muncul Ahmad Jamil di nomor 1 misalnya. Cari kampus Mercubuana apa? Kampus di Jakarta mana ini? Barat. Kampus di Jakarta Barat. Apakah Mercubuana nomor 1? Apakah di nomor 2, nomor 3? Maka inilah ada ilmunya. Namanya CEO, Search Engine Optimasi. Semuanya ada ilmu. Jadi jangan buru-buru menilai sesuatu ya. Perhatikan, itu termasuk masalah. Termasuk masalah. Saya yang seperti tadi saya ceritakan. Saya 7 tahun mencari Allah. Karena saya sudah 7 tahun waktu itu tidak punya anak. Ketika kemudian saya punya rumah, saya punya kendaraan, karir nyaman, ada rasa yang gimana gitu ya, ada rasa hilang gitu. Ketika kemudian saya beli rumah, ada perasaan begini nih sama Allah, ya Allah kayaknya salah ngasih. Saya mintanya anak tapi kok dikasih anak. Ada orang punya utang, mintanya ya Allah selesaikan utang saya, ya Allah beresin utang saya. Yang terjadi adalah istrinya hamil lagi. Kemudian apa? Datang lagi masalah baru. Kalau kita tidak mampu membaca apa yang menjadi jawaban dari Allah ini, kita akan kufur, Pak. Kita akan kufur. Ya, subhanallah. Saudara tahu ternyata ketika saya ngisi rumah itu, istri saya sudah hamil 2 minggu. Ini kan jawaban dari Allah. Kalau kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yakin aja doa kita bakal dikabul. Karena cara Allah menjawabnya 3, langsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya ini doa ketika kita sedang kepepet. Asli Pak, kalau kepepet Pak. Wah, kalau udah kepepet nih, depan ada polisi, SIM kagak bawa, apa spionnya udah begini spion ini, udah gitu plat nomornya bukan punya dia lagi, kacau. Kalau kepepet, ya Allah, pakai sumung fahum suruh, berangkat yang lihat di polisi ya, sumung apa baca lagi yang di surat Yasin apa? Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kagak lihat. Kalau yakin kejadian kagak lihat. Lewat aja, kita lewat polisi ya, silakan. Masalah. Nah, ini bicara keyakinan. Apalagi doa ketika kita dalam kondisi terzolimi. Dalam kondisi kita terzolimi. Ini subhanallah kan. Tidak ada jarak kita dengan Allah ketika kita dalam kondisi tersebut. Makanya jangan gunakan kesempatan doa mustajab ketika kita terzolimi buat orang menzolimi kita. Hal kecil ya, hal kecil Pak. Sebentar lagi musim hujan, Siapa yang masih naik motor? Yang punya mobil? Ya, angkat tangan aja, nggak apa-apa di masjid nih. Siapa tahu malaikat ngaminin. Ya, pengen punya mobil, masih naik motor, oke? Ya, siap. Ini ada trik. Ketika kita di tengah jalan, kita dari rumah masih pakai jaket, bukan jaket hijau ya biasa. Gak apa-apa ya, jaket hijau halal. Kemudian baru jalan sekitar 1 kilo, hujan, lalu kita pakai jaket, pakai jas hujan segala macam rapi. Sekitar 5 kilo lagi sampai ke tempat tujuan, hujan reda.
Kan nggak mungkin kita masih pakai baju ini ya. Kita buka rapi, taruh lagi nih. Apa namanya? Bagasi keren. Tiba-tiba ada mobil apa yang selama ini diimpikan? Jangan Alphard dulu dah ya. Jangan dulu Ferrari, dulu yang keras-keras di bawah 200 juta lah. Ya Avanza, ya Agia gitu lah ya. Mungkin Avanza terbaru tuh yang mode beda ya. Avanza terbaru masih kelasnya itu dulu kali ditanya gitu. Mau minta Alphard boleh nggak? Boleh gitu. Cuma kita kudu nyadar aja dulu ya. Kemudian mobil Avanza yang terbaru, warnanya seperti yang kita sukai, melaju dengan kecepatan tinggi. Pas di depan kita ada kubangan kecipratan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan? Sumpah serap, kebun binatang keluar itu. Jerapah, gajah, semut, kupu-kupu. Keren. Ngedenger nggak Pak yang di mobil? Nggak ngedenger, ngapain juga. Yang ada orang lihat kita itu kenapa sih sedek gitu. Ini masalah. Manfaat nggak ucapan kita buat kita dan buat dia? Nggak manfaat. Pada saat itu kan kondisi kita terzolimi. Doa kita mustajab. Cari aja kiblat banget. Ya Allah ya Rahman, udah lama saya ngarep waktu mustajab. Kabulkan ya Allah. Makasih udah ngasih saya motor. Ini motor udah 10 tahun nemenin saya ya Allah. Makasih ya Allah. Saya pengen lebih semangat lagi ibadah. Saya pengen banyak lagi manfaat buat orang lain. Ya Allah kasih saya mobil berusaha bagus-bagus kayak gini dulu aja. Kayak gini dulu. Ternyata kejadian doa dijawab kira-kira nih. Bersyukur nggak sama yang nyiprat itu? Bersyukur. Kelak kita akan bikin kaos di sini. Saya siap di sini. Ini masalah. Baru diputusin sama cewek. Udah marah. Bos. Ngapain bos? Antri banyak. Masalah baik ya, kita lanjut. Ini bicara sudut pandang sebenarnya. Dia udah sering lihat pasti, tapi dilihat dari sebelah mana aja ya emang sudut pandangnya begitu, mau diapain? Kata si santri, walau ini jumlahnya 4 Ustaz. 4 dari Hongkong, 3 oh iya Ustaznya dari sebelah sana lihat. Inilah sudut pandang, bicara sudut pandang. Nah ini apa? Ini udah pernah lihat? Katap ya. Kenapa kita katakan katap? Kenapa dikatakan kodok? Anda hanya melihat dari satu sisi. Coba miring ke kanan, gini. Kanan mana kanan toh? Jadi apa itu? Masih katap juga. Semester berapa sih? Masih katap juga. Saya akan putar. Masih katap. Masih katap. Kuda. Ya tergantung kita melihatnya dari mana. Tergantung kita melihat dari mana. Apapun masalah kita, jangan melihat hanya dari satu sisi. Kalau melihat hanya dari satu sisi, yang ada nyesek terus. Ini jantung nih, turun terus ke pusat, terus. Pak, orang kalau lagi punya utang, itu nomor teleponnya bisa tiap hari ganti. Nggak percaya, kita punya jamaah banyak gitu. Ada orang telepon nih, baru assalamualaikum, maaf bapak kagak ada. Masya Allah. Ada mobil berhenti di depan rumah, takutnya kita kayak apa tahu. Padahal mobil berhenti karena ada kucing lewat. Bukan mau mampir ke rumah kita lagi utang. Iya betul itu. Ini tergantung mindset kita. Apa masalah kita? Utang piutang
jodoh, anak keturunan, bisnis atau pekerjaan, karir dari dulu segitu aja stuck, istiqomah. Karir saya istiqomah. Padahal istiqomah itu begini loh. Iya, istiqomah itu begini kan. Kemudian ketenangan hidup, duit banyak, istri cantik, anak ada, kendaraan ada. Tapi kalau Allah nggak bikin tenang, ya tetap nggak bisa begitu, nggak bisa tenang. Adanya dipikirin. Kita melihat mungkin dari luar, ini orang udah paling bahagia, tapi belum tentu Pak. Dia melihat kita juga melihatnya kita paling bahagia. Itu orang yang makan di atas balai, tangannya begini, lauknya cuma jengkol sama apa? Sambalnya sambal goreng, sambal tumbuk siang hari. Ini yang di mobil yang begini ngeliat yang di mobil, itu orang yang ya begitu manusia. Wa qalilun min ibadish syakur, sedikit sekali hamba yang bersyukur. Qalil itu apa yang ngomong? Coba di surat Al-Adiyat juga ketemu ayat yang mirip-mirip wa qalilun min ibadish syakur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati qadhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa atarna bihi naq'an fa arsalna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud. Coba bacakan. Innal insana li rabbihi lakanud. Coba ada yang terjemah? Ya. Sungguhnya manusia telah Tuhannya sangat ingkar. Ya, ingkar itu lawan dari benar. Ingkar sama dengan kufur, lawan dari rasul. Wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu li hubbil khairi syadid. Nah, ini subhanallah, ini manusia. Dan yang telak banget itu wa qalilun min ibadish syakur, sedikit sekali hamba yang mau bersyukur. Apa beda syakir dengan syakur? Beda syakir dengan syakur. Makanya doa kita, Rasulullah waj'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni fi 'aini saghiran wa fi 'ainika wa 'ayunin nasi kabira. Syakur. Kalau syakir dikasih rezeki, dapat nih cuma bilang alhamdulillah, enough. Salatnya masih kaya dulu, sedekahnya masih kaya dulu, amal orang masih kaya dulu. Tapi kalau syakur ini sudah dapat, bukan hanya di lisan, tapi di hati, kemudian di perbuatan, ibadahnya tambah mantap. Makanya dalam sejarah haji ada seorang sahabat ya, bukan sahabat, tabi'in sahabat. Itu dalam putaran tawafnya. Kalau kita tawaf itu bacanya apa tawaf? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya doain semuanya sebagai umroh biar tahu bacanya apa. Kalau labbaik itu dari tempat miqat sampai kita masuk ke Masjidil Haram, labbaik Allahumma labbaik. Ketika kita juga berangkat dari tenda kita menuju ke tempat jumroh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pun kalau kita nggak bisa subhanallah walhamdulillah akbar, baca labbaik juga di dalam putaran tawaf nggak apa-apa. Cuma doa yang diajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang pengen berangkat haji umroh? Pengen? Udah niatnya berangkat orang tua dulu. Jangan niat sendiri dulu. Niat berangkat orang tua pakai duit kita yang halal. Nanti
dikasih kemudahan, kita ngikut. Kalau kata orang Betawi ngintir, iya, ngikut kita. Insya Allah ya, dan jadian banyak-banyak soal. Pengen ini dan itu, terus apa lagi? Pengen kesembuhan, ada macam-macam masalah orang. Tinggal bagaimana kita mencegah. Saya kemarin baca tulisan seorang kawan tentang sikap legowoknya Buya Hamka terhadap Soekarno. Ya, sikap legowoknya Buya Hamka terhadap Soekarno. Sedikit politis, tapi ini menjadi pelajaran. Pada era itu, Masyumi dengan tokoh-tokohnya semuanya dipenjarakan. Buya Hamka termasuk yang dipenjarakan di daerah paling ujung di Sukabumi. Selama 2 tahun, Buya Hamka di dalam penjara menuntaskan tafsir Al-Azhar. Masya Allah. Kalau beliau bukan orang yang the winner, bukan orang yang mampu memahami hikmah di balik kejadian, dia akan selalu setiap hari mencerca Soekarno itu. Enggak Pak. Buya Hamka tetaplah seorang ulama yang tawadu. Dia mampu mensikapi segala sesuatu dengan air menulis. Keluar dari penjara karena sudah ganti rezim. Orang yang pertama kali dicari oleh beliau adalah Soekarno. Kenapa? Beliau ingin berterima kasih. Kalau tidak dikasih kesempatan, ya takdirnya lewat jalan Bung Karno. Selama 2 tahun beliau di penjara, mungkin nggak selesai tafsir Al-Azhar. Ternyata beliau nggak pernah ketemu sampai datang ajudan dari presidenan, datang ke Buya Hamka menyampaikan pesan bahwa kalau aku mati, tolong Hamka yang mensolatkan jenazah. Masya Allah. Marah nggak Buya Hamka? Seneng nggak Buya Hamka? Seneng apa marah? Hah? Campur-campur. Senengnya beliau masih dianggap sama Soekarno, sama Bung Karno, sama Pak Karno. Yang kedua, kenapa nggak orang lain? Padahal banyak ulama, tapi Buya Hamka aja. Ini Bung Karno mengucapkan maaf kepada Buya Hamka dengan cara begitu. Buya Hamka juga datang untuk memaafkan Bung Karno. Maafkan Bung Karno. Ketika ditanya oleh orang-orang, Buya, kenapa Buya datang mensolatkan beliau? Yang tahu seorang kafir, seorang ingkar atau tidak kepada Allah itu adalah Allah sendiri. Tapi saya melihat beliau adalah meninggal dalam keadaan muslim. Saya tidak dendam, tapi saya malah berterima kasih kepada beliau karena sudah memenjarakan saya 2 tahun dan saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Allah. Yang semacam begini banyak Pak. Yang mampu mensikapi keadaan buruk menjadi kebaikan ini banyak. Saya pernah datang ke Cape Town. Cape Town di mana? Di Afrika Selatan. Ada satu pulau yang bernama Robben Island, tempat di mana 30 tahun Nelson Mandela dipenjara di sana. Ini cerita ulama dari Ternate Tidore yang bernama Tuan Guru Abdul Qadir bin Abdus Salam. 100 tahun setelah kedatangan Syekh Yusuf Al-Makassari yang membawa Islam ke daerah Afrika Selatan, 100 tahun setelah itu dibuang oleh Belanda seorang ulama bernama Tuan Guru Abdul Qadir bin Abdus Salam, hafiz Quran. Di dalam penjara beliau menulis ulang Al-Quran 30 juz dengan tangan beliau sendiri tanpa melihat teks. Saya melihat langsung transkrip aslinya. Itu ada di masjid yang beliau bangun. Selepas beliau dari penjara, beliau membangun satu wilayah yang bernama Cape Malay. Di sana beliau membangun masjid dan melaksanakan sholat Jumat pertama kali, membangun madrasah. Masya Allah.
dan perlu kita ketahui, ketika beliau di dalam penjara, bukan hanya Quran yang beliau tulis ulang, tapi beliau menulis buku fikih, The Law of Islam, ya, setebal 475 halaman tanpa referensi kecuali memang Allah dan ilmu yang sudah diberikan. Ini orang yang mampu mengubah kondisi dari buruk menjadi baik. Ini Pak, ya. Coba kalau buat kita yang dikasih masalah, apa sih masalah kita? Kita masih bisa makan, ya, masih bisa sholat, enak kita ini masih bisa nyaman sholat kita. Saudara-saudara kita ada cerita, mungkin ada yang pernah cerita juga, ya. Waktu saya ke Hongkong ada seorang teman-teman TKW yang cerita sambil menangis, Ustaz, saya sedih. Kenapa? Tiap hari saya harus mencicipi masakan yang saya tahu itu haram. Saya cincang-cincang daging, saya tahu itu haram, dan saya harus mencicipi. Dan saya nggak boleh sholat. Akhirnya karena nggak boleh sholat, akhirnya dia masuk ketika waktu sholat itu masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi dan dia melaksanakan sholat. Bersyukur kita tinggal di sini, di Indonesia. Masjid banyak. Kalau mau sholat tinggal ke bensin. Di bis gratis, sholat gratis. Air kadang ada ini juga, ya. Kalau di Saudi itu, di belahan negara Saudi, saat masjid itu biasanya rapi betul, bukan hanya itu, ada kulkasnya, ada buah segala macam. Bahkan ketika musim haji, masjid-masjid yang ada di Mekah, Mukarramah dan di Madinah itu betul-betul takrib, ikram kepada para jamaah haji luar biasa. Sudah disediakan itu kulkas buah, ya, dingin. Ini yang enggak dingin juga ada, buah-buahan, roti apa segala macam ada, siap, gratis dibagi. Kemudian nanti di Indonesia kemudian baik kita berdoa sampai jam 1. Kita masih mukadimah, belum masuk ke isi. Kalau nggak selesai nanti spell dulu. Kita lanjut. Setelah kita tahu nih, setelah kita tahu apa penyebabnya, ya kita coba masuk ke trilogi Qur'an. Ini bukan spuring balancingnya. Ini ada di dalam Al-Quran, bisa dibuka nanti di surah Al-Furqan 69 sampai 20. Al-Furqan 69 sampai 20. Setelah surat An-Nur. Ya, setelah Al-Furqan. Kalau yang Muslimin halaman 366. Yang Indonesia sekitar. Bedanya Muslimin sama Indonesia apa? Indonesia biasanya ada yang 18 baris, ada yang 15 baris. Kemudian beda di hamzah dengan alif, penulisan itu aja. Sama beberapa aksesoris kecil. Isinya sama, nggak ada perubahan. Kalau nanti teman-teman berangkat ke Maghrib itu di mana? Maroko. Orang Maroko mushafnya bukan Rasul Utsmani, bukan riwayat Hafiz an Asim yang seperti kita baca, tapi riwayat Warsh, riwayatnya Warsh, beda lagi. Nanti kita akan belajar tentang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika
Desember. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dirinya apa? Termasuk orang yang berdosa. Aslinya, maka soal aslinya bukan geser. Aslinya susah banget. Aslinya orang yang berbuat dosa besar itu dia telah menggantungkan hidupnya dengan dosa. Dia telah menggantungkan di masa depannya, dia telah menggadaikan masa depannya dengan dosanya. Masa depan itu kapan sih? Masa depan buat anak kuliah adalah ketika dia sudah siap kerja. Masa depan buat anak muda adalah ketika dia sudah berumah tangga. Nah ini nih hati-hati. Aslinya Allah akan kasih buat mereka yang berlaku dosa besar itu, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhan. Ada dua. Allah lipat gandakan azab buat dia di hari kiamat. Hari kiamat ini bisa berarti hari esok. Wa yakhlud fihi muhan, dan dibikin kekal. Jadi masalahnya datang bertubi-tubi, lama. Ayo kita perlu nyadar, kalau ada masalah yang datang bertubi-tubi, lama. Jangan nyari solusi ke manusia, capek. Bertubi-tubi lama, ini belum selesai tambah lagi, belum selesai tambah lagi, terus tambah lagi. Udah gitu lama lagi. Ini hanya tanda ya, hanya tanda. Tapi sekali lagi, ini hasil pembelajaran kita. Nanti bisa teman-teman punya antitesa. Sekali lagi, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Karena Allah sayang kepada kita, maka Allah kasih istisna di sini, pengecualian. Illa, coba lihat ayat berikutnya yaitu illa ayat ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Kecuali orang yang bertaubat. Proses pertama yang harus dilalui ya, sebagai apa? Setelah kita tahu nih atap ini masalahnya ada di atap, masalahnya ada di genteng, kita udah tahu nih masalahnya. Proses yang kita lakukan sebagai solving kita adalah taubat. Itu yang pertama. Illa taubat. Taubat. Kalau kemarin masih demen dengan yang riba, taubat. Kalau kemarin masih demen dengan jidat yang bening, taubat. Ya. Saya punya cerita banyak konselingan. Udah punya istri, udah punya suami, tapi masih aja jadi mahasiswa terutama jaga keperjakaan, jaga keperawanan, jaga ya, jangan sampai kuncinya ini salah masuk. Jangan sampai somplak. Kalau udah somplak pancar rezekinya repot urusan. Gimana saat kunci saya udah somplak? Taubat udah gak ada cara lain. Taubat dan soal ini cara pertama. Kalau kita digigit ular misalnya, patok ular, apa yang kita lakukan? Tokis dipotong. Kena gula. Hah? Diikat. Oke, diikat. Setelah diikat dia apa? Ke dokter. Dokter jauh bos, tengah hutan. Hah? Racunnya dibuang. Pertamanya udah salah. Orang ularnya masih di sekitar kita, masih begini nih. Ini ularnya nih. Ininya aja dulu dibuang. Kalau kita punya pedang, tebas. Ularnya dulu jauhin. Ya. Saat saya tobat deh. Kagak mau merokok lagi. Tapi pegawainya untuk tukang main rokok, tukang merokok. Repot. Tobat saya kagak mau main judi lagi. Nongkrongnya di situ. Salah. Jadi dipotong dulu, potong atau kita lari. Lari dulu dari dia. Terus diapain? Lakukan ke proses ikat ke biar racunnya tidak menyebar atau melalui proses detoksinasi. Kalau berani malah sedot sendiri, kalau berani gitu. Kalau nggak berani cari batu cincin yang katanya bisa ngisep. Atau mereknya masih nggak ngerti.
Ini masya Allah. Jadi kita harus ini dulu proses apa tadi yang pertama? Yang pertama cleansing dulu, cleansing, beresin. Kalau kemarin kita mendapatkan diri kita orang yang jauh dari Allah, ketika sholat, ya Allah merintah, Allah manggil, hayya 'alas shalah. Allah manggil dengan panggilan yang begitu indah. Kita bilang dengan gagahnya, entar dulu, nanti dulu, tanggung masih kuliah, tanggung masih ada kerjanya, tanggung. Allah malah dibilang tanggung. Giliran bos yang manggil siap. Masya Allah, ya. Oke. Kalau kita mendapatkan diri kita masalah sama orang tua, masalah sama kawan, beresin. Masalah sama manusia, beresin. Dan mendapatkan diri kita orang yang pelit, saking pelitnya itu kantongnya dijahit. Ya, maaf kata ya, kalau kata orang Cipondo nih, itu orang saking pelitnya, kita minta bentuknya aja nggak dibagi. Ini saking pelit, masya Allah. Alhamdulillah. Minta dosanya nggak dibagi kali. Ini masya Allah. Kita lanjut. Proses pertama, diapain? Cleansing. Yang kedua, wa amanah, balancing lagi keimanan kita bahwa Allah lah yang memberikan solusi. Ke depan kemudian kita berobat lagi sama dokter, ya ini urusan kedua. Tapi bahwa urusan kita dengan Allah udah benar nih. Urusan kita dengan Allah udah benar. Bahwa kemudian ketika kita sakit terus berobat lagi ke dokter, ya itu caranya. Gak punya anak, tiba-tiba hanya ada tetangga ngasih tahu, udah gini nih caranya, ini resep orang tua saya turun-temurun, jangan dikasih tahu orang ya. Gimana emang kok malu ngomongnya, saya udah ngomong aja kok, ganjelnya berbantah aja. Atau mungkin nih dikasih minuman ini, ya bahkan orang Indonesia sangat termotivasi kalau ada saudaranya berangkat umroh, berangkat haji, titip korma muda. Ini kan masalah sugesti aja. Korma muda itu pahit. Ya, saya sempat ada jamaah di kebun korma, yang lain pada belanja korma, ini dia nyari korma muda. Nggak ada tukang kormanya, pohon diajak ngomong begini, Pak, ini kormanya ya. Ya udah ambil aja. Ini saya bilang, Pak, yang bener, ini ntar yang ada malah kagak dapat berkahnya gitu. Korma boleh nyolong. Masya Allah. Ini hanya urusan sugesti. Kalau kemudian ya caranya adalah lewat usaha juga, ya nggak apa-apa. Ini kan cara. Yang penting kita udah ke Allah dulu. Mau ujian tesis, mau disertasi ya, kemudian mau ujian skripsi, langsung masuk aja ke ruang ujian. Kira-kira salah? Nggak salah, cuman kurang. Sholat dulu 2 rakaat, minta sama Allah kemudahan, minta sama petunjuk, ya, minta sama Allah kemudahan. Ini nggak salah. Yang ketiga apa? Wa amalan sholih, ditambah dengan amal soleh. Jadi diikuti proses taubat, proses keimanan kita dibenerin, kemudian yang ketiga amal solehnya dimantapin. Amal soleh insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya kasih waktu dan jawab silakan. Ya baik, itu sudah setelah paparan. Nah, kalau soal dokter, mungkin ada yang mau bertanya tentang soal ini, silakan. Kalau tidak lagi berhasil. Alhamdulillah tidak ada yang bermasalah. Jadi,
Ini sebenarnya ada permasalahan yang sudah diselesaikan, ada pula permasalahan yang kadang-kadang perlu waktu dan berulang-ulang. Nah, yang pertanyaan saya dari pertanyaan saya adalah begini, jika sebuah permasalahan itu harus diselesaikan dengan jangka waktu, apapun itu permasalahan, dan tadi kita bilang kita harus berdoa dan kalau ini saya introspeksi kenapa soal terjadi itu mengakui. Namun kalau sudah terjadi dan itu kita hadapi, tidak merasakan kita saya pada saat saya menjalankan itu kita menghadapi sebuah keraguan-keraguan apa iya di dalam proses pertobatan itu selalu kita dibayani dengan apa ya, permasalahan yang belum jalan keluarnya itu selalu dibayani rasa was-was dalam persahabatan. Dan bagaimana caranya kita mensikapi persahabatan itu supaya kita benar-benar berhubungan kepada Allah tanpa kita dibebani dengan persoalan seperti itu. Ya, ini sekali lagi masalah sederhana. Kita kadang terbebani dengan masalah waktu. Kalau ente besok pagi nggak punya bil 10 juta, mobil bersita, kita sudah membatasi kuasa Allah. Kalau kita hanya berpikir, mati kalau besok punya bil, mati kalau besok punya bil. Yang kita lakukan apa? Berbuat sana, berbuat sini, cari solusi kemana sih? Padahal udah ini aja dulu dibikin tenang, terus connect sama Allah yang punya masalah dan yang memberikan solusi kepada kita. Urusan besok kemudian dia datang lagi, kemudian kita motor kita, ya sudah pasrah aja. Besok di penjara juga, ya sudah pasrah. Emang pada rumahnya begitu. Duit udah hilang misalnya, duit udah hilang. Terus marah kita, ini sih, gara-gara kamu ajak sini hilang duit saya. Bukan begitu, emang Allah mau bikin duit kita hilang, cuma jalannya lewat situ. Terus apa? Ya sudah, yang pertama hadapi kenyataan. Hadapi kenyataan. Yang kedua, rubah pola pikir. Jangan dibatasi. Umur bapak cuma tinggal 3 tahun. Yang ngasih apa? Keputusan itu dokter ini ternyata tinggal dulu. Bolehnya kita punya tetangga, napas sudah Senin Kemis, ternyata yang meninggal anak muda di samping rumah kita yang masih gagah. Ya begitu. Jangan membatasi kita sama. Selama ini kita hanya, ya kebanyakan kita ya, lebih berpedoman kepada otak dan otot. Sementara otak kita terbatas, otot kita juga terbatas. Padahal kekuasaan Allah tidak terbatas. Ma'alakum la tarjuna lillahi wa qawm. Kenapa pada kita Allah? Ustaz, saya udah yakin aja. Kalau nggak yakin paling pertama doang, terus aja semua. Insya nanti akan ketemu. Awalnya mungkin ente mau sholat malam juga pengen minta lunas, biarin aja. Emang kagak boleh kita sholat malam utang pengen biar lunas? Lah daripada datang ke dukun yang akan sholat malam free of charge, tinggal air aja wudhu, keluar sejadah, beres. Di rumah, di kamar bisa. Ente mah sholat duha juga biar cepat lulus. Emang iya, emang cepat lulus. Emang mau apain deh? Masalah ente, masalah berkah. Ya biarin aja. Orang lain itu cuma bisa komentar, Pak. Nggak bisa kasih solusi, cuma bisa komentar. Ntar juga kalau kita selesai dari masalah, emang benar ya, yang terapi benar. Akhirnya kita malah menjadi dai tanpa kita sadari kita berdakwah. Paham ya? Kalau masalah
Tapi kalau masalah datang kita anggap sebagai anugerah, maka jadi anugerah. Dengan hutang, dengan masalah yang datang, lalu kemudian kita jadi ahli sholat tepat waktu, itu bukan masalah, tapi anugerah. Dengan masalah yang datang, kemudian kita jadi rajin bangun malam, itu bukan masalah. Masalah dekat atau jauh ini urusan masalah apa namanya, stigma kita aja kalau di rumah, insyaallah. Yang penting kita hadapi, kita serahkan kepada Allah, kita yakin, kita sudah usaha. Kalau ternyata kejadiannya adalah plannya adalah plan A yang berlaku, ya sudah. Kita masih punya plan B, kita masih punya plan C dan lain sebagainya. Ada lagi mungkin yang bisa. Mungkin pertanyaan dari saya saja. Ada sebagian masyarakat yang terkadang lebih banyak korup daripada usahanya. Bahkan di antara kita ada juga yang mengamalkan kata-kata kalau dia banyak rezeki harus sampai kali, masuk kali, ibadah setiap hari, maksudnya apa? Wirid itu usaha kan? Usaha sama Allah, mendekatin Allah, curhat dan PDKT mau. Tapi memang ya dalam proses kun dengan kalimat yakun itu ada huruf fa di sana. Kun fa yakun ada huruf fa. Secara manusia, walaupun kita hanya keluar rumah terus menyapa orang, assalamualaikum, mana Pak? Ini boleh jadi dan sebagai sebuah ikhtiar, kan silaturahmi, ikhtiar. Mungkin masing-masing beda porsi. Kalau hanya wirid begitu saja tanpa dia keluar dari ruang wirid, kecuali kita sekelas Maryam, sekelasnya para wali, ya, no problem. Kalau kecuali keimanan itu udah sekelas itu. Kalau udah sekelas itu no problem. Karena kita masih orang biasa, ya masih diri dengan dia. Karena Allah sendiri pun ngasih pelajaran buat kita. Allah menciptakan langit dan bumi, kun fayakun. Tapi fi sittati ayyamin summa stawa 'ala 'arsy. 7 tahap. Allah menciptakan kita manusia, kun fayakun. Tapi dalam proses apa? Ibu kita mau bapak kita, ibu kita kemudian hamil 7 bulan 9 bulan, kemudian berangkat ke bidan, lahir. Ada proses. Ada yang punya keyakinan penuh bapak, ya, punya keyakinan penuh. Bacanya selawat 1000 kali, 10.000 kali, antara hajatnya terkabul. Kalau dia yakin itu adalah sebuah ikhtiar buat dia, ya apa? Ini bicara keyakinan. Kalau kita yakinnya dengan ikhtiar kalau sebuah rumah harus datang, harus ini, tidak ada salahnya. Memang ada banyak juga kejadian orang seperti itu. Kecuali dengan cara-cara yang tidak masuk dalam syariat kita, kalau izin segala macam. Ini ada hadis dari Imam Bayhaqi yang bagus ya, bisa kita menambah motivasi kita. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memuji hamba tersebut dengan aneka macam cobaan. Untuk apa? Demi mendengar curahan hatinya. Allah kangen sama suara kita. Allah kangen sama suara hati kita. Allah kangen sama tangisan kita. Allah kangen. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu yasma'u dharra'an. Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita. Bahwa setiap manusia pasti punya masalah yang kadarnya berbeda, tinggal bagaimana kita menyikapi. Kedewasaan kita dibutuhkan untuk melihat sebuah masalah sehingga kita bisa mengambil hikmah dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Orang yang pengen punya anak, ternyata tidak Allah kasih anak, karirnya makin bagus. Ada orang yang pengen punya karir bagus, pengen punya rumah, ternyata tiap 2 tahun sekali dikasih anak satu, nggak sadar udah 10 anak. Ya begitu ada. Ya seperti itu cara Allah.
Yang pertama langsung ya tadi doa. Yang kedua Allah konversi dengan sesuatu yang lebih baik, kita nggak tahu ya. Yang ketiga Allah tunda, tidak hari ini, tidak besok, tidak juga lusa, tidak di dunia, boleh jadi nanti di yaumil qiyamah, di saat kita haus akan amal soleh, kita haus akan timbangan kanan kita perlu diperbanyak,